Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah bangunan runtuh di Tripoli, Libya. Ya, peristiwa ini menyebabkan 9 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka usai sejumlah bangunan runtuh di Bab al-Tabaneh, Tripoli, Libya. Menggunakan alat berat, petugas SAR berusaha mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan korban. Korban luka yang berhasil ditemukan segera dibawa petugas ke rumah sakit menggunakan ambulans. بنايتين هن سقطوا 5 طوابق تقريبا كل وحده هن متصدعين بالاحداث بالحرب يعني عرفت علي كيف وما حدا عم يرممها هيدي بدها ترميم طرابلس كلها امنيات الامنيه المتصدعه بدها ترميم نطلب من الحكومه بطرابلس ترمم هالبنايات اللي قابله للسقوط. 2 minggu lalu, kawasan Al-Quba di Tripoli mengalami insiden runtuhnya bangunan. Kota Tripoli diketahui tengah bergula dengan kondisi sejumlah besar bangunan yang rawan runtuh. Bisa puluhan warga Palestina mulai kembali ke Gaza setelah penyeberangan Rafah dibuka. Mereka pulang usai jalani perawatan medis di Mesir di tengah krisis kemanusiaan akibat perang. Puluhan warga Palestina tiba di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan pada hari Rabu 4 Februari 2026. Mereka kembali dari Mesir melalui penyeberangan Rafah yang telah dibuka kembali. Perjalanan pulang diwarnai penundaan panjang dan pemeriksaan ketat di perbatasan Mesir-Gaza. مبسوط كثير عند اليوم هذا على مليون سنه الحمد لله رب العالمين فرحان كثير واولاد عمي وخواتي وقرايبي فرحانين لي كثير الحمد لله رب العالمين شفت الفرحه هذه انا احسن من احلى ايام في العيشه تبع حياتي في غزه يوم حلو عندي الحمد لله رب العالمين. Sebelumnya, sebagian warga dievakuasi ke Mesir untuk menjalani perawatan medis akibat konflik. Kepulangan ini terjadi di tengah kehancuran besar di Gaza, di mana krisis kemanusiaan masih terus berlangsung. Warga berharap penyeberangan Rafah dapat dibuka lebih luas agar memungkinkan evakuasi medis lanjutan serta dapat mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat perang. Bisa warga Belanda menggelar unjuk rasa untuk menuntut pembebasan tahanan Palestina. Mereka juga mengecam gencatan senjata palsu yang dilakukan Zionis Israel. Puluhan aktivis pro-Palestina berdemonstrasi di Amsterdam, Belanda, menuduh Israel melanggar gencatan senjata dan menuntut pembebasan tahanan Palestina. Seorang aktivis mengklaim bahwa Dewan Perdamaian Gaza adalah omong kosong dan tidak ada gencatan senjata di Gaza. Menurutnya ini adalah kelanjutan dari pendudukan pemukim, kolonialisme pemukim yang harus dihentikan dan Palestina harus merdeka. Sementara itu, pemimpin partai De Fong, Chris de Ploeg, menuduh politisi memberikan janji kosong dan tidak melaksanakan satupun tuntutan massa. We saw political leaders standing here to gain votes, making empty promises. And we see the first moment they enter government, they break every single promise. Not a single demand of the protests have been implemented. Still no arms embargo. In fact, we see it even worse. We see them wanting to invest tens of billions of euros into the arms industry, into Israeli weapons, into American arms industries, the same companies who have been perpetrating this genocide. Para demonstran juga menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk lebih menekan Israel agar mematuhi gencatan senjata. Pemirsa, pertandingan Super Bowl yang digelar di Santa Clara, Amerika Serikat diwarnai aksi unjuk rasa warga. Ya, warga menentang kehadiran petugas imigrasi di acara Super Bowl. Ribuan orang berunjuk rasa menentang operasi penegakan hukum imigrasi federal di dekat Stadion Levi's di Santa Clara, Amerika Serikat.
Aksi unjuk rasa ini bersamaan dengan saat kota ini menjadi tuan rumah acara terbesar dalam sepak bola Amerika Super Bowl 60. Para demonstran anti-ICE berbaris di jalan dan memegang plakat bertuliskan Trump harus pergi sekarang. Sejumlah aparat kepolisian berpatroli di sekitar demonstran untuk mengamankan jalannya aksi. You can't see everything that's going on and not be out here. So I urge people, if you are a proud American, be proud. Come out and protest. Oktober lalu, Menteri Keamanan Amerika Serikat Kristi Noem menyatakan bahwa petugas ICE akan mengawasi pertandingan ini. Namun hal ini dibantah Liga Sepak Bola Nasional Amerika Serikat (NFL). Bisa akibat hujan lebat dan banjir yang melanda Maroko Utara, 150.000 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. 4 orang termasuk seorang anak dinyatakan meninggal dunia akibat kendaraan yang mereka tumpangi terseret banjir bandang. Akibat banjir, Kementerian Dalam Negeri Maroko mengevakuasi lebih dari 150.000 orang dari 4 provinsi. Pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 3.800 orang selama 2 hari terakhir. Warga sempat terisolasi selama 12 hari sebelum berhasil dievakuasi. 4 orang termasuk seorang anak dinyatakan meninggal dunia akibat kendaraan yang mereka tumpangi terseret banjir bandang. أين موجودة هي قطع نفسية دابا ولكن باش وصلت ما كاين ما لقيتش كيفاش توصل إلا طيارة ولا شي حاجة هليكوبتر يعني يمكن اللي توصل لكم ما كاين الناس دابا حاليا الناس يخرجوا في البرد والشتاء ما عندهم كيديروا يخرجوا دابا حاليا الساعات. على مستوى اقليم سيستيمان المتضرر مجرى الفيضان تعرفها المنطقه تم اجلاء عده مواطنين ومواطنات تابعين هنا على مستوى اقليم سيستيمان. Banjir yang dipicu hujan lebat telah melanda wilayah Maroko Utara. Warga diimbau untuk tetap waspada dan menunggu instruksi resmi sebelum kembali ke daerah yang terdampak. Pemirsa, Pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jimmy Lai Chiying, seorang taipan media. Pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jimmy Lai Chiying, seorang taipan media Hong Kong berusia 78 tahun. Hukuman ini dijatuhkan atas pelanggaran keamanan nasional, meskipun ada permohonan terbaru dari Perdana Menteri Inggris. Lai dijatuhi hukuman atas 2 dakwaan konspirasi untuk berkolusi dengan kekuatan asing dan 1 dakwaan menerbitkan materi yang menghasut. Hukuman seberat 20 tahun ini menunjukkan tekad pengadilan bahwa pelanggaran akan menimbulkan kerugian yang sangat serius. Seluruh proses yang berlangsung selama 5,5 tahun sepenuhnya menunjukkan kekuatan dan transparansi administrasi peradilan. Selain itu, perusahaan surat kabar milik Jimmy Lai, Apple Daily, dan perusahaan-perusahaan terkaitnya juga dijatuhi denda sebesar $767.000. 6 rekan Lai dari Apple Daily juga menerima hukuman penjara, mulai dari 6 hingga 10 tahun. Pengusaha tersebut telah ditahan selama isolasi selama hampir 4 tahun dan dilarang mengakses pengacara Inggris. Bisa perhelatan pertunjukan kedirgantaraan terbesar di Asia kembali digelar dengan ragam jet dan atraksi yang memukau di Singapura. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menerima sebuah pesawat tempur dengan konfigurasi yang telah ditingkatkan dan diklaim menjadi pesawat paling mutakhir dalam segala kondisi cuaca. Pesawat-pesawat militer kelas atas memamerkan teknologi penerbangan mutakhir di Singapore Airshow ke-10. Dengan pertunjukan terbang dan pameran pertahanan, ajang ini menarik delegasi global dan ribuan pengunjung ke Changi Exhibition Center. Jet tempur modern termasuk F-35 dan J-10C menerangi langit di atas Singapura dengan manuver udara canggih. Personil militer dan perwakilan industri menggunakan acara tersebut untuk memamerkan kemampuan operasional dan teknologi baru. Para peserta pameran industri juga memperkenalkan platform-platform baru yang ditujukan untuk aplikasi sipil dan pertahanan. Tahun ini, jet tempur Su-30 MKM Angkatan Udara Kerajaan Malaysia menarik perhatian khusus dengan pertunjukan udara raja secara luas dianggap oleh para hadirin sebagai salah satu penampilan yang paling mengesankan dalam acara tersebut. ST Engineering RX Leon 10 mempresentasikan Airfish Voyager, sebuah pesawat komersial bersayap di darat yang dirancang untuk membawa hingga 10 penumpang, logistik kargo, evakuasi korban, dan operasi paramiliter.
Diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, Singapore Airshow tetap menjadi salah satu pertemuan industri global terpenting yang menyatukan lebih dari 1.000 perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan bersama delegasi militer dan pejabat pengadaan. Di Bisa Guatemala ada sebuah tradisi ziarah bermotor yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Menempuh jarak hingga ratusan kilometer, tradisi ini diikuti ribuan pengendara motor. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. 40.000 pengendara sepeda motor ikut serta dalam edisi ke-65 Caravana del Zorro, ziarah sepeda motor terbesar dan paling ikonik di Guatemala. Ribuan pengendara berkumpul di Plaza de la Constitución dengan mengenakan jaket kulit, topeng, bahkan kostum yang terinspirasi dari film horor. Ziarah tahunan ini berlangsung pada Sabtu pertama di bulan Februari, berangkat dari kota Guatemala menuju Basilika Kristus Hitam di Esquipulas. Ziarah tahunan ini berlangsung pada Sabtu pertama di bulan Februari, berangkat dari kota Guatemala menuju Basilika Kristus Hitam di Esquipulas. Jarak yang mereka tempuh sejauh 224 km membuatnya sebagai ziarah bermotor terbesar di Amerika Tengah. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1961 silam yang terinspirasi oleh pendirinya, Ruben Villadelon, yang dikenal dengan julukan El Zorro. Awalnya tradisi ini hanya diikuti oleh 6 orang saja, namun kemudian terus berkembang hingga diminati ribuan peserta dari berbagai negara. Sebelumnya pada tahun 2011, Kementerian Kebudayaan dan Olahraga Guatemala secara resmi mendeklarasikan Caravana del Zorro sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan atas perpaduan antara kepercayaan, budaya jalanan, dan identitas nasional yang terkandung di dalamnya.